Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengidentifikasi faktor-faktor determinan kesehatan yang berpengaruh pada kasus yang saya jelaskan berikut ini. Kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, baik dari aspek lingkungan, perilaku individu, faktor genetik, pelayanan kesehatan, maupun kondisi sosial ekonomi. Pemahaman terhadap determinan kesehatan penting untuk mengidentifikasi penyebab utama masalah kesehatan dan menentukan intervensi yang tepat. Adapun contoh dari uraian kasus nyata atau hipotetik yang akan dianalisis oleh saya yaitu seorang wanita berusia 45 tahun yang tinggal di daerah perkotaan padat penduduk mengalami hipertensi yang tidak terkontrol. Ia memiliki riwayat keluarga dengan penyakit jantung, bekerja sebagai pedagang kaki lima, dan jarang melakukan pemeriksaan kesehatan. Lingkungan tempat tinggalnya dekat dengan jalan raya dengan polusi udara tinggi, dan pola makannya pun tinggi garam serta lemak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan dalam kasus tersebut ialah berikut faktor-faktor determinannya dalam faktor lingkungan. Lingkungan fisik dan sosial berpengaruh besar terhadap kondisi kesehatan seseorang. Pasien tinggal di kawasan padat penduduk dengan polusi udara tinggi dan kendaraan bermotor dan minim ruang terbuka hijau. Kondisi udara yang tercemar dapat memperburuk fungsi jantung dan pembuluh darah. Selain itu, kepadatan penduduk menyebabkan tingginya tingkat stres dan keterbatasan ruang gerak untuk berolahraga. Kedua, faktor perilaku. Perilaku hidup tidak sehat merupakan determinan utama yang berkontribusi pada munculnya hipertensi. Yang ketiga, ada faktor genetik. Riwayat keluarga dengan penyakit hipertensi dan jantung menjadi salah satu faktor risiko penting. Faktor genetik mempengaruhi sistem pengaturan tekanan darah melalui mekanisme hormonal dan fungsi ginjal. Individu dengan riwayat keluarga hipertensi memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami kondisi serupa, terutama jika dipicu oleh gaya hidup tidak sehat. Kemudian, faktor pelayanan kesehatan. Ketersediaan dan akses terhadap pelayanan kesehatan juga menjadi penentu utama. Pasien jarang memeriksakan diri karena fasilitas kesehatan cukup jauh dan jadwal kerjanya padat. Selain itu, tenaga kesehatan di daerah tersebut belum optimal dalam memberikan edukasi tentang pentingnya pengendalian tekanan darah dan gaya hidup sehat. Kelima, faktor sosial ekonomi. Kondisi ekonomi dan pendidikan pasien turut berperan. Berikut analisis mendalamnya. Faktor lingkungan. Lingkungan padat dan berpolusi memberikan dampak fisiologis dan psikologis. Secara fisiologis, polusi udara meningkatkan kadar partikel halus yang dapat menimbulkan peradangan sistematik dan stres oksidatif, yang pada akhirnya memicu peningkatan tekanan darah. Sedangkan secara psikologis, tinggal di lingkungan bising atau sempit dan kumuh dapat meningkatkan tingkat stres dan kecemasan yang juga memicu kelonjakan tekanan darah. Atau perilaku pasien merupakan penyumbang terbesar terhadap kondisi hipertensinya. Kebiasaan mengkonsumsi garam berlebih meningkatkan volume cairan dalam darah, menyebabkan jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. Genetik berperan sebagai faktor predisposisi atau dasar biologis. Faktor pelayanan kesehatan. Kurangnya pemeriksaan kesehatan rutin membuat pasien kehilangan kesempatan untuk deteksi dini. Padahal, hipertensi sering disebut silent killer karena tidak menunjukkan gejala sampai komplikasi muncul. Edukasi yang tidak berkelanjutan dan tenaga kesehatan menyebabkan pasien tidak memahami pentingnya kepatuhan minum obat dan perubahan gaya hidup. Di sisi lain, sistem pelayanan kesehatan di tingkat primer yang belum optimal membuat pengawasan pasien kronis kurang efektif. Yang terakhir, faktor sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi yang rendah membatasi pasien dalam memilih makanan sehat dan mengakses layanan kesehatan berkualitas. Rekomendasi intervensi berikut ada beberapa yang dapat kita lakukan, yaitu edukasi dan promosi kesehatan, program penyuluhan tentang pola makan rendah garam dan pentingnya olahraga. Kemudian peningkatan akses pelayanan kesehatan, dapat menyediakan posyandu lansia atau pemeriksaan rutin gratis di lingkungan padat. Intervensi lingkungan ataupun penghijauan dan pengendalian polusi udara. Kemudian pendekatan komunitas dapat melibatkan kadar kesehatan untuk pemantauan tekanan darah warga. Dan yang terakhir, dukungan kebijakan. Mendorong program pemerintah untuk peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat berpenghasilan rendah. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu kasus hipertensi pada pasien ini merupakan hasil dari kombinasi berbagai determinan kesehatan. Faktor perilaku dan sosial ekonomi memberikan pengaruh paling besar.
diperkuat oleh faktor lingkungan dan pelayanan kesehatan yang tidak optimal, serta predisposisi genetik. Upaya intervensi harus dilakukan secara holistik, tidak hanya mengobati penyakitnya, tetapi juga memperbaiki lingkungan hidup, perilaku kesehatan, dan kondisi sosial ekonomi pasien. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.